duit, boleh mula simpan. Sebab menabung tu penting. Di mana kita menabung untuk mendapatkan manfaat perlindungan. Halo Sobat Cihabi TV semua. Balik lagi bareng gue, Ikal, si ganteng dari 7 samudra. Tentunya yang selalu siap nemenin kalian dengan cerita-cerita seru dari dunia animasi. Nah, kali ini kita nggak bakal bahas hal absurd dulu. Tapi, kita bakal nostalgia bareng sama bocil kembar paling ikonik dari Malaysia yang udah nemenin kita bertahun-tahun. Siapa lagi kalau bukan Upin Ipin. Dari anak-anak sampai orang dewasa pasti pernah nonton atau minimal tahu mereka. Ceritanya sederhana tapi penuh makna. Nah, di video kali ini gue bakal ngajak kalian buat nyelam lebih dalam ke 5 episode terbaik Upin Ipin yang paling berkesan, paling memorable, dan pastinya bikin kita semua susah move on. Jadi siapin posisi ternyaman, mari kita mulai. Yang pertama, episode Hari Raya Musim 1. Yup, kita buka dengan episode paling klasik, Hari Raya. Episode ini sebenarnya yang bikin nama Upin Ipin langsung dikenal luas. Ceritanya simple banget. Upin Ipin nyiapin baju baru, takbir mulai terdengar, dan mereka excited banget nanya-nanya ke Karos. Esok raya ke? Momen polos kayak ginilah yang bikin penonton langsung jatuh cinta. Kita bisa ngeliat bagaimana dua bocil kecil ini belajar makna hari raya. Dari persiapan makanan, pakai baju baru, sampai momen haru minta maaf ke Opah dan Kak Ros. Walau animasinya masih sederhana, ada nuansa hangat yang bikin kita flashback ke masa kecil. Dan fun fact, episode ini sering banget diputer ulang di TV tiap menjelang Idul Fitri, bahkan sampai sekarang. Jadi nggak heran kalau Hari Raya jadi pintu gerbang legendaris buat penggemar Upin Ipin. Maafkan semua orang. Betul. Bang Sally. Tak puasa aku. Yang kedua, episode Opah Sakit, Musim 2. Episode ini bener-bener ngena banget di hati. Ceritanya bermula waktu Opah jatuh sakit. Upin Ipin yang biasanya nakal, suka usil, tiba-tiba berubah jadi bocil super perhatian. Mereka berusaha nemenin Opah, bikinin teh, bahkan rela diem manis biar Opah bisa istirahat. Adegan yang paling bikin penonton tersentuh adalah saat mereka duduk di samping randa Opah sambil nanya dengan polos, "Opah, bila nak sihat?" Aduh, sumpah langsung bikin mata berkaca-kaca. Episode ini ngingatin kita tentang betapa berharganya orang tua, terutama sosok nenek yang penuh kasih sayang. Dan menariknya, banyak penonton waktu itu yang ngaku langsung kangen nenek mereka sendiri setelah nonton episode ini. Inilah kekuatan Upin Ipin. Bisa bikin kita ketawa, tapi juga bisa bikin hati nyesek dalam waktu yang sama. Biarkan dia. Lah, kesian dia. Kalau kita orang tolong, siapa nak jaga Opah? Opah tak payah dijaga. Pergi tolong akak. Yang ketiga, episode Esok Sekolah, Musim 2. Kalau ini lebih ke lucu dan nostalgia. Episode ini ngenalin kita ke dunia tadika mesra untuk pertama kalinya. Upin Ipin deg-degan mau sekolah. Kak Ros cerewet banget nyuruh mereka tidur lebih awal. Dan pagi-paginya ribet sendiri gara-gara belum terbiasa. Begitu sampai sekolah, barulah kita kenal karakter-karakter ikonik yang sekarang jadi satu geng. Ada Meme yang pintar, Jarjit dengan pantun absurdnya, Ehsan yang doyan makan, Fizi yang suka nyebelin, dan tentu aja Mail dengan gaya jualannya 2 seringgit. Episode ini penting banget, karena disinilah fondasi dunia Upin Ipin mulai terbentuk. Tadika mesra jadi latar utama banyak cerita, dan interaksi mereka di kelas bikin kita semua ngakak. Siapa sih yang nggak pernah ketawa gara-gara pantun random Jarjit yang nggak nyambung sama sekali? Bagus. Nama saya Jarjit sih. Jarjit. Yang keempat, episode Geng, Pengembaraan Bermula, Special Movie. Nah, kalau yang ini agak spesial, karena sebenarnya film layar lebar tapi tetap nyambung dengan dunia Upin Ipin. Di sini mereka ikutan petualangan bareng Badrol dan Lim buat nyari tahu soal hantu misterius di hutan.
Yang bikin episode ini keren adalah kualitas animasinya lebih niat dibanding seri biasa. Ada suasana tegang, misterius, tapi tetap ada humor khas Upin Ipin jadi nggak terasa horor-horor amat. Adegan paling ikonik tentu aja waktu mereka nyasar di hutan dan justru jadi momen kocak karena tingkah bocil nggak pernah bisa serius. Film ini juga jadi titik balik buat karir Lesko Pakai, studio di balik Upin Ipin. Setelah geng pengembaraan bermula, popularitas si kembar botak makin mendunia. Jadi bisa dibilang tanpa film ini mungkin Upin Ipin gak bakal sebesar sekarang. Yang kelima, episode Seronoknya Membaca, musim 3. Yang terakhir, kita tutup dengan episode yang bukan cuma lucu, tapi juga edukatif. Seronoknya Membaca. Ceritanya, Upin Ipin belajar membaca di Tadika Mesra. Awalnya ribet, banyak salah sebut, bahkan bikin teman-teman lain ngakak. Contohnya, ada adegan kocak. Waktu Upin salah baca kata, terus Meme langsung protes. Salah lah Upin. Sementara Mail yang biasanya tenang malah ikutan gemes gara-gara kelakuan si kembar. Tapi di balik kelucuannya, episode ini punya pesan kuat. Belajar itu bisa menyenangkan, apalagi kalau dilakukan bareng teman-teman. Dan inilah ciri khas Upin Ipin. Bukan cuma bikin ketawa, tapi juga ngajarin nilai positif tanpa terkesan menggurui. Banyak orang yang ngaku gara-gara episode ini, anak-anak mereka jadi semangat belajar membaca. Jadi jelas, episode ini punya impact besar banget, gak cuma di layar, tapi juga di dunia nyata. Jadi, Sobat Absurd, itu dia 5 episode terbaik Upin Ipin versi panjang ala Cihabi TV. Mulai dari momen klasik hari raya, cerita mengharukan di Opah Sakit, nostalgia esok sekolah, petualangan epik di geng, pengembaraan bermula, sampai pesan edukatif dari Seronoknya Membaca. Setiap episode punya daya tarik masing-masing. Ada yang bikin ngakak, ada yang bikin mewek. Ada juga yang bikin kita merenung. Itulah kenapa Upin Ipin bisa bertahan sampai sekarang, bahkan jadi bagian dari masa kecil kita semua. Kalau kalian punya episode favorit lain yang menurut kalian harus masuk list ini, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar gak ketinggalan bahasan absurd lainnya. Gue Ikal, pamit dulu. Sampai ketemu di video berikutnya Sobat Absurd. Bye!